Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan hari ini hari yang spesial, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di sini Bu Agit dan juga Kak Fiona, Kak Lydia dan juga Kak Nadia siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah juga sudah siap kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujikan. Yang terutama di dalam hidup ini, kita harus tetap menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta yang terutama di dalam hidup ini,
meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Adik-adik, nah, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Sekarang berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan berdoa lipat tangan, tutup mata. Di sini Bu Agi dan juga kakak-kakakmu akan berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami. Ajarkanlah kami untuk tetap mengasihi Engkau sampai kapanpun. Hari ini kami berterima kasih untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, dan yang lebih indah, kami menerima berkat firman Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang ada di rumah di dalam beribadah kepada Engkau. Walaupun saat ini anak-anak-Mu tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di rumah Tuhan, ajarkan dan berikanlah kesetiaan kepada anak-anak-Mu untuk tetap mengasihi dan tetap setia di dalam Engkau. Berkati juga anak-anak-Mu yang pada hari ini melayani di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, Kak Fiona, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak siapa? Kak Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Nadia? Luar biasa. Semuanya luar biasa. Karena Tuhan Yesus juga luar biasa. Kita bersyukur hari ini, hari yang indah, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita pujikan, hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati,
berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Nah, puji nama Tuhan. Kak Fiona hari ini bahagia enggak? Bahagia. Ya, Kak Lydia bahagia enggak? Bahagia. Kak Nadia bahagia. Nah, adik-adik yang ada di rumah sampai hari ini pun Bu Agit harap kalian juga tetap bahagia, ya, tetap mengasihi teman-teman kalian, tetap mengasihi saudara-saudara kalian, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Biasanya kita beribadah bersama, tetapi hari ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Bu Agit berharap kalian juga tetap setia di dalam Tuhan, bermain, belajar, dan juga berdoa, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, harus tetap dilakukan, ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yuk, Kak Fiona punya teman nggak di rumah? Punya. Kalau punya teman, senang nggak bermain dengan temannya? Punya sahabat nggak, Kak Lydia? Punya. Kalau sahabat berarti kita bersama-sama selalu bermain bareng-bareng, ya kan? Punya jajan dibagi sama temannya. Nah, punya mainan juga bermain bersama-sama. Adik-adik di rumah juga seperti itu kan? Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan, kau temanku, ku temanmu.
temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kalau punya teman, dikasih enggak? Kalau temannya bersedih, disayang enggak? Nah, yuk. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju, seperti roti dan mentega, seperti dengan roti. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau punya teman itu enak loh ya. Betul nggak Kak Fiona? Iya. Tapi kalau dengan temannya harus saling mengasihi, harus saling menyayangi, nggak boleh dinakali. Nanti kalau dinakali, kalian nggak punya teman, ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi. Apalagi mengasihi siapa? Kakak, adik, dan juga sahabat. Karena di dalam Yesus kita semuanya bersaudara. Kalau bersaudara, boleh nggak dinakali, Kak? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Nanti kalau saudaranya atau adiknya dinakali, apa yang terjadi? Wah, akan apa? Berantem. Nanti orang tua kalian di rumah jadi apa? Pusing, ya. Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bahwa di dalam Yesus kita bersaudara. Yuk, mari Kak. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, nah sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk selalu memberikan hati dan telinga agar firman Tuhan terus mengubah dan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa,
Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menyayangi kami. Biarlah puji-pujian kami selalu indah di dalam Engkau. Kami belajar dan anak-anak-Mu terus belajar untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Tolonglah sucikan dan kuduskan hati kami, agar firman-Mu yang disampaikan oleh guru kami dapat kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Berkati tempat ini Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus dan biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu tertanam di dalam hati kami semuanya. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam nama-Mu, dan kami percaya Tuhan memberkati kami dan kami pulang dengan membawa berkat yang melimpah dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat bertemu kembali anak-anak dalam sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Nah, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa ya, sehat semua. Nah, hari ini Bu Har sangat senang sekali ketemu dengan anak-anak semua, meskipun lewat ibadah online. Tapi Bu Har harap anak-anak tetap bersemangat dan bersukacita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kasih itu tidak sombong. Nah, anak-anak, Bu Har mau bercerita. Anak-anak dengerin ya. Anak-anak tenang, duduk yang manis ya. Kalau yang masih kecil boleh ditemani papa, mama ya. Nah, di hutan, anak-anak tahu hutan? Hutan itu yang memiliki pohon-pohon yang banyak. Anak-anak pasti sudah tahu ya hutan. Nah, di hutan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhannya. Ada pohon trembesi, pohon jati, pinus, banyak sekali anak-anak. Nah, salah satunya ini adalah pohon jati. Dia itu pohonnya besar sekali, tinggi besar, anak-anak. Nah, tapi sayangnya pohon jati ini dia itu sombong. Dia merasa bahwa dirinya itu kuat. Dia itu memiliki batang yang besar, anak-anak. Dan dia merasa bahwa dia itu sangat dibutuhkan. Nah, di dekat situ ada juga rumput. Anak-anak tahu rumput kan? Nah, di rumah anak-anak mungkin ada juga yang mama papa itu ada ditanami rumput yang kecil-kecil. Nah, anak-anak, rumput itu sering dihina oleh pohon jati yang besar ini anak-anak. Dia sering diejek,
Tapi meskipun diejek, dia tidak membalas. Suatu hari pohon jati ini berkata pada rumput yang kecil ini, "Hei rumput, kamu tahu enggak? Aku ini paling kuat. Batangku ini besar, kokoh. Dan batangku juga dipakai untuk berbagai macam benda. Nah, kalau sudah dihasilkan benda-benda, barang-barang yang dihasilkan itu ditempatkan di tempat-tempat yang terhormat, di tempat-tempat yang bagus. Karena aku ini mahal kalau sudah jadi barang-barang yang sudah diolah oleh manusia." Anak-anak mendengar itu, rumput ini tetap diam, tidak membalas sepatah kata pun. Nah, suatu hari di hutan itu terjadi hujan badai, bahkan angin topan, angin ribut yang sangat besar, sampai semua pohon-pohon yang besar, yang tinggi, yang kokoh roboh, termasuk pohon jati yang sombong ini. Nah, anak-anak, ternyata kalau roboh itu berarti apa? Sudah mati, sudah tidak bisa dia mengejek lagi ke rumput itu. Nah, sekarang kita lihat rumput kecil itu bagaimana keadaannya. Ternyata anak-anak, rumput yang kecil, yang badannya kecil, batangnya lemah, ternyata dia tidak tercabut akarnya dari tanah. Luar biasa. Jadi anak-anak, dari cerita ini kita belajar, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Meskipun kita diberi kelebihan apapun oleh Tuhan, tapi kita harus tetap belajar rendah hati supaya kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, seperti ilustrasi yang kita dengarkan tadi bahwa kita tidak boleh sombong. Seperti pohon seperti pohon jati tadi ya, tidak boleh sombong, tidak boleh kita merendahkan orang lain, tidak boleh kita merendahkan orang yang kelihatannya lebih rendah daripada kita, yang kelihatannya mungkin lebih jelek atau lebih kecil, lebih pendek daripada kita. Tidak boleh merendahkan. Karena apa? Tuhan itu benci orang yang sombong. Tuhan benci orang yang congkak. Seperti di dalam Yakobus 4 ayat 6. Ya, Yakobus 4 ayat 6, Pak Santo saya bacakan ya. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu kita harus rendah hati seperti apa? Seperti rumput tadi yang diilustrasikan tadi di hutan tadi. Walaupun dihina, ya, tiap hari dihina sama pohon jati, diem saja. Nanti Tuhan yang membela. Ya toh? Nah, di dalam Amsal juga dikatakan bahwa Amsal 16 ayat 18, ya, kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau kita congkak, kita tinggi hati, pasti akan jatuh. Tuhan pasti akan membuat kita jatuh. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi congkak dan tinggi hati. Di dalam Alkitab pun juga ada contoh ya, ada contoh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu namanya Paulus. Ya, Paulus ini sebelum menjadi murid Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dia orang yang sangat membenci kepada orang yang mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Paulus ini sebelum namanya Paulus, anak-anak tahu siapa namanya? Saulus. Nah, Saulus ini dulu benci dengan orang Kristen ya. Sempat membunuh juga orang Kristen. Nah, setelah bertobat, dia dipakai Tuhan luar biasa untuk mengabarkan Injil. Walaupun demikian, Paulus ini tidak sombong, tidak tinggi hati.
gitu. Bahkan dia menasihatkan teman-temannya, teman-teman pelayanan, teman-teman seiman supaya tidak sombong, supaya tidak tinggi hati, gitu. Nah, kalau kita sombong pasti dimusuhi Tuhan. Paulus menasihatkan kepada temannya yaitu Apolos supaya jangan sombong, gitu. Dan jangan ingin diutamakan lebih dari orang lain, tapi lebih mengutamakan orang lain, gitu. Lebih mendahulukan orang lain. Nah, seperti jangan kita merasa hebat kalau kita kaya, kalau kita ganteng, cantik, jangan merasa hebat, karena semua itu apa? Pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan. Harusnya kita selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kita harus apa? Meninggikan Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan, gitu. Jangan kita sombong, tidak menghargai menghargai pemberian Tuhan, dan kita merendahkan teman-teman yang lain, merendahkan orang lain, itu tidak boleh. Tadi firman Tuhan di Yakobus tadi Tuhan membenci orang-orang yang congkak, Tuhan melawan dia. Nah, oleh sebab itu kita harus rendah hati. Ada lebih contoh lagi yang lebih dahsyat, yaitu apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan Yesus tidak tinggi hati, tidak sombong. Bahkan Tuhan Yesus itu rela mati, lahir dulu. Lahir itu tempat yang paling hina. Anak tahu lahirnya di mana? Di kandang domba. Itu tempat yang paling, anak-anak tahu pernah lahir di kandang domba? Enggak tahu. Lahirnya pasti di rumah sakit, di rumah yang mewah, di kamar yang bagus. Kalau Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di kandang domba. Dia mau lahir di tempat yang paling hina. Terus waktu matinya, Yesus itu matinya paling hina, di salib. Bagi orang-orang di Israel ya, mati di kayu salib itu mati yang paling hina. Bagi orang sana, mati yang paling hina. Kalau orang luar katakan mati yang tidak husnul khotimah katanya. Nah, itu yang katanya. Tapi Tuhan Yesus mau mati seperti itu. Untuk apa? Gitu. Untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita. Karena apa? Kasihnya yang besar bagi kita umat manusia. Oleh sebab itu kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dihina, dicaci maki, diludahi, gitu. Tidak membalas, tapi malah memberkati. Nah, kita harus meniru seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk apa yang harus kita lakukan setiap hari, gitu? Untuk apa yang kita terapkan setiap hari, itu supaya kita tidak boleh sombong, gitu. Jangan merendahkan orang lain. Kelebihan yang kita miliki, gitu, tidak untuk dipamerkan, dan tidak dipamerkan untuk merendahkan orang lain, tapi kita bersikap rendah hati dan kita menghargai orang-orang di sekitar kita yang mungkin tanda petik mempunyai kekurangan, gitu. Tapi kita menghargai, kita menghormati juga. Jangan kita sombong dan memegahkan diri. Nah, demikian firman kita hari ini. Nasihatnya yaitu 1, tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Tapi kita harus rendah hati. Anak-anak mau? Puji Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajar kami pada hari ini untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Kami mau belajar menuruti segala firman-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan dengan firman-Mu, dan kami menjadi murid-murid-Mu yang Engkau kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam masa pandemi ini Engkau tetap jaga kami, Engkau lindungi kami dengan kesehatan dan berkat daripada Engkau. Engkau berkati juga orang tua kami, guru-guru kami, semuanya dengan berkat yang melimpah, kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Amin. Hari ini Bu Har mau membagikan tugas untuk anak kecil ya anak-anak, untuk kelas Yohanes 1, 2, 3, Matius 1, 2, 3, dan Paulus 1. Nah, tugasnya apa? Tugasnya membikin kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya dibikin apa? Di kertas dulu, di blad dulu ya. Digambar kupu-kupu dulu, baru digunting ya, supaya rapi. Nanti anak-anak bisa minta tolong sama papa, mama, atau kakak ya. Digunting dulu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Habis itu boleh diwarnai ya, diwarnai apa aja boleh. Pakai pensil warna, spidol, krayon. Nah, anak-anak bisa pakai ini, nanti dikasih sedotan juga bisa. Nanti seperti itu loh, seperti tongkat peri itu loh. Kalau untuk anak perempuan kecil kan suka ya mainan kayak tongkat-tongkat peri itu ya, bisa. Kalau untuk anak-anak cowok mungkin digantung. Nah, digantung diwarnai dulu tapi nanti digantung. Pakai belakangnya dikasih benang, nanti ditempel pakai selotip bisa ya anak-anak ya. Nanti digantung gini ya. Bisa 3, bisa 2, bisa 5 ya. Sudah ya anak-anak? Terima kasih. Untuk tugas kelas tengah yaitu kelas Yohanes 4, 5, 6, Matius 4, 5, 6, dan Paulus 2, 3 ya anak-anak. Ini membikin gambar hati, juga nanti ditulis ayat emasnya ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Anak-anak nanti boleh cek yang sudah bisa baca, atau kalau tidak minta bantuan papa, mama, atau kakak di Alkitab ya, di 1 Korintus 13 ayat 4. Bu Har ulangi ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tugas untuk kelas besar, kelas Yohanes 7 dan 8, Matius 7 dan Paulus 4. Nah, tugasnya membuat ini, bookmark namanya. Biasanya kalau anak-anak itu loh, kalau belajar kadang-kadang mau membatasi di halaman berapa, itu bisa dipakai ya anak-anak. Kalau enggak dipakai di Alkitab juga bisa. Seperti ini. Ini kita praktekkan dulu ya caranya. Kalau yang punya kertas berwarna begini langsung juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak punya, itu pakai kertas biasa seperti ini boleh, kertas bekas juga boleh, tapi yang baliknya masih kosong bisa. Itu kalau anak-anak bikin seperti ini ukurannya 7 dan 11. 7 dan 11 ya. Nah, sekarang bisa dimulai ya. Dilipat jadi 2 memanjang ya. Setelah itu dilipat jadi 2 lagi. Nah, lipat jadi 2. Terus di yang ini, yang yang ada bukaannya ini ditarik ke dalam, membentuk sudut siku-siku ini ya.
Nah, supaya lebih mudah nanti mencari sudutnya, dibalik lagi sebaliknya. Nah. Sudah, dibuka ya, dibuka. Nah, terus sekarang ini, tadi kan sudah terbentuk sudut. Nah, ini sudutnya dicari begini kan lebih gampang nih. Nih juga nih. Nah, kalau sudah jadi seperti ini dibuka yang ini. Ya, dibuka, yang satu juga dibuka. Jadi seperti ini. Sudah ya. Nah, yang ini dibuka. Terus dilipat ke dalam sini. Yang satu juga begitu. Dibuka. Ini sudah. Terus ini yang ini dibuka lagi begini. Nah, ini kan kelihatan ini. Ini tekuannya tadi ada di luar. Nah, udah ya. Terus ini dilipat ke dalam, ke atas ini. Ini juga dilipat ke atas. Nah, supaya dapat sudut yang lebih pas, dibalik anak-anak. Dibalik kayak tadi itu loh, dibalik ya, supaya dapat sudutnya pas. Nah, sudah. Sekarang dibuka ya, dibuka. Ini, terus ini dicari tadi sudutnya. Nah, terus gini. Ini juga gitu, dibuka, dicari sudutnya. Nah, sudah dapat gini, terus langsung ditarik ke depan. Nah, nih, nah, sudah dapat. Nih, ditarik ke depan. Nih, udah itu aja. Nih, terus nanti anak-anak boleh dikasih pinggiran pakai spidol seperti ini. Terus motifnya ini terserah anak-anak. Setelah itu boleh diwarna pakai spidol, krayon atau pensil. Nah, sudah ya, ngerti? Bu harap anak-anak ngerti ya. Setiap tugas yang hari ini untuk anak-anak kerjakan, minta tolong ya di-share ke guru kelasnya masing-masing. Shalom, terima kasih. Sampai ketemu.